Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah metode perancangan program pertemuan 10. Untuk anggota kami, pertama saya Randy Arisandi, yang kedua Catur Puryandika, yang ketiga Lucy Oktaviani, dan yang keempat Fitri Agustina. Nah, langsung saja kita masuk pada tabel pada sistem informasi perpustakaan. Yang pertama di sini ada tabel anggota. Untuk spesifikasi file atau database-nya, pertama tabel anggota, nama file, tabel anggota, akronim file, tbl_anggota.myd. Dia menggunakan .myd formatnya karena menggunakan MySQL ya. Fungsi filenya untuk menyimpan data anggota perpustakaan. Untuk tipe file sendiri, dia adalah file master karena tabel ini berdiri sendiri tanpa perlu adanya relasi dengan tabel lain. Organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, media filenya hard disk. Panjang record 161 karakter. Kunci field yang menjadi primary key di sini yaitu NOA atau singkatan dari nomor anggota. Softwarenya itu menggunakan MySQL. Nah, bisa dilihat di sini susunan tabelnya. Di sini juga ada field-fieldnya, bisa dilihat kan ya. Ini yang menjadi primary key, bisa dilihat nomor 1 nomor anggota ya. Akronimnya NOANG, tipenya varchar, panjang karakternya 10 ya. Ada keterangannya PK yang artinya yaitu primary key, kunci utama, yang nantinya akan menjadi foreign key di tabel-tabel lain sebagai relasi ke tabel anggota ini. Nah, di sini juga ada nama anggota, field jenis kelamin, alamat, pekerjaan, telepon, alamat email, tanggal daftar, tanggal berlaku, dan juga status. Bisa dilihat. Next. Ini kita di spesifikasi tabel buku ya. Nama filenya tabel buku, akronim filenya tbl_buku.myd. Fungsi filenya ini untuk menyimpan data buku perpustakaan. Tipe filenya juga file master. Dia berdiri sendiri tanpa perlu ada relasi dari tabel lain. Organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, media filenya hard disk. Panjang record 161 karakter. Kunci field yang menjadi primary key yaitu KD buku. Softwarenya MySQL. Nah, bisa dilihat di sini susunan tabelnya. Nah, nomor 1 tentunya pastinya ini primary key ya, kode buku, KD buku, tipenya varchar, panjang karakternya 7. Nih ada keterangan PK yang artinya primary key. Nah, bisa dilihat ini field lainnya. Next, nomor 3 yaitu tabel user. Nama filenya sini tabel user, akronimnya tbl_user. Fungsinya sendiri untuk menyimpan data dari user yang ada digunakan nantinya untuk program perpustakaan ini. Tipe filenya itu file master ya, dia berdiri sendiri tanpa perlu ada relasi, dia sudah ada datanya. Organisasi filenya masih sama, indeks sekuensial, aksesnya juga random ya. Nah, di sini bisa dilihat kunci field yang menjadi primary key-nya itu ID_user ya. Nah, bisa dilihat dari sini nomor 1 ID_user ya, akronimnya integer 11 ya. Ini ada keterangan PK dan AI. PK yang menandakan dia itu primary key, kunci utama, dan AI ini tipe pengkodeannya itu auto increment. Jadi tidak ada pengkodean khusus. Jadi dia auto increment. Next nih, sekarang tabel status ya. Tabel status sendiri memiliki nama file, tabel status, akronimnya tbl_status.myd. Untuk fungsinya sendiri untuk menyimpan data status peminjaman buku. Organisasi filenya indeks sekuensial sama ya. Nih, tipe filenya dia juga file master, berdiri sendiri tanpa perlu ada relasi, dia sudah ada datanya. Dan yang menjadi kunci field atau primary key-nya yaitu ID_status. Bisa dilihat di sini ID_status integer 11, primary key, dan juga auto increment. Next ke tabel nomor 5, tabel peminjaman.
Nama filenya tabel peminjaman. Akronim filenya tbl_peminjaman.myd ya. Fungsinya untuk menyimpan data peminjaman buku. Nah, untuk tabel ini dia itu bukan primary key karena tabel ini nantinya akan berelasi dengan tabel-tabel lain untuk datanya. Contoh yang menjadi kunci field di sini primary-nya yaitu ID pinjam. Nah, bisa dilihat di sini susunannya. ID pinjam di sini menjadi primary key ya. Nomor anggota yang akan menjadi foreign key yang untuk menentukan relasi dari tabel peminjaman ini ke tabel anggota. Dan juga ada kode buku sebagai foreign key yang nantinya untuk kunci sebagai kunci relasi antara tabel peminjaman pada tabel buku. Seperti itu. Next, di sini juga ada tabel pengembalian, bisa dilihat. Di susunan fieldnya. Nah, detail peminjaman bisa dilihat ya. Ini susunannya. Nah, untuk pengkodean pada primary key sendiri itu memiliki arti khusus. Contoh di sini nomor 1 untuk pada tabel anggota yaitu nomor anggota ya, yang disingkat menjadi noang. Itu dia memiliki 9, panjangnya itu 10 maksud saya, maaf. Panjangnya itu 10 karakter ya. Untuk karakter yang pertama, yang awal itu sebagai kode status anggota. Dan 6 angka setelahnya itu merupakan tanggal daftar dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Sedangkan untuk 3 angka terakhir sebagai nomor urut pada saat pendaftaran anggota. Seperti itu. Next, ke tabel kode buku. Untuk pengkodeannya sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia memiliki 7, panjangnya itu 7 karakter. Nah, karakter yang pertama itu sebagai kode pengarang. 2 karakter berikutnya itu jenis buku. Dan satu karakter berikutnya itu huruf awal buku. Dan 3 karakter terakhir sebagai nomor urut buku. Next, untuk tabel user, nih, primary key pada ID user ini memiliki 11 karakter. Nah, 11 karakter ini dia bersifat auto increment. Jadi tidak ada pengkodean khusus. Dia akan berurut dari tabel 01 sampai seterusnya. Next, ke tabel status, dia juga sama, 11 karakter auto increment, tidak ada pengkodean khusus. Untuk tabel peminjaman dengan primary key ID pinjam, ini ada pengkodean khusus. Dia itu 11 karakter juga sama. Untuk 6 karakter di awal sebagai tanggal pinjam. Dan 5 karakter di akhir sebagai nomor urut pinjam. Next, untuk tabel pengembalian, yaitu ID kembali ya sebagai primary key-nya. Sama seperti ID pinjam. Untuk 6 tabel di awal, itu adalah tanggal kembali. Dan 5 tabel berikutnya adalah nomor urut kembali. Yang terakhir yaitu ID pada tabel detail peminjaman. Nah, dia bersifat auto increment, tidak ada pengkodean khusus. Sekarang HIFO ya. Ini adalah spesifikasi program atau diagram HIFO-nya, bisa dilihat. Susunannya dari menu anggota. Untuk spesifikasi program ataupun diagram HIPO bisa dilihat di sini ya. Dari menu anggota. Di sini ada data file, transaksi, laporan, cetakan, dan juga keluar. Di dalam data file ada lagi data anggota, data buku, dan data user. Di dalam transaksi ada lagi peminjaman dan pengembalian. Di dalam laporan ada data anggota, data buku, laporan peminjaman, dan laporan pengembalian. Di dalam pencetakan ada cetak kartu anggota dan juga cetak laporan. Lalu terakhir yaitu keluar ya. Ini tidak ada lagi subprogramnya. Next, untuk spesifikasi program pada transaksi menu utama, yaitu nama programnya menu utama, akronimnya menu utama.vbp,
fungsinya itu sebagai menu utama dari program. Bahasa pemrograman sendiri itu bebas, kalian mau pakai program apapun. Di sini menggunakan Visual Basic 6.0 ya. Proses programnya, pertama, klik data file untuk melihat menu data anggota, data buku, dan data user. Klik transaksi untuk melihat menu data, melihat data transaksi, peminjaman, dan juga pengembalian buku. Klik laporan untuk melihat menu data anggota, data buku, laporan pinjam, dan laporan kembali. Klik pencetakan untuk melihat menu cetak kartu dan cetak laporan. Klik keluar untuk logout dari program. Seperti itu spesifikasi untuk program pada menu utama. Next, pada program data anggota, bisa dilihat nama programnya itu data anggota, akronimnya data anggota.vbp, fungsinya sendiri sebagai data anggota program. Jadi dia menyimpan data-data dari program, data-data anggota perpustakaan yang ada pada program tersebut. Pertama, klik tambah untuk menambah data anggota. Isikan data dari anggota lalu klik save untuk menyimpan data dan klik batal untuk batal menambahkan. Klik edit untuk melakukan edit data anggota. Isikan data yang ingin dirubah lalu klik save untuk menyimpan perubahan dan klik batal untuk membatalkan perubahan. Klik delete untuk menghapus data yang dipilih dan klik keluar untuk logout dari program. Yang ketiga, spesifikasi program data buku. Nama programnya data buku, akronim databuku.vbp, fungsi untuk melakukan manajemen data buku. Pertama, klik tambah untuk menambah data buku, isikan data buku baru, lalu klik save untuk menyimpan data, dan klik batal untuk batal menambahkan. Klik edit untuk melakukan edit data buku, isikan data yang ingin dirubah, lalu klik save untuk menyimpan perubahan, dan klik batal untuk menambahkan perubahan. Klik delete untuk menghapus data buku yang dipilih, lalu klik keluar atau logout untuk keluar dari program. Seperti itu, bisa dilihat ini spesifikasi yang lainnya untuk data user. Ini untuk data peminjaman ya, transaksi peminjaman. Ini juga untuk transaksi pengembalian. Dan ini untuk laporan data anggota. Laporan data buku, laporan data peminjaman, dan laporan data pengembalian. Pencetakan kartu anggota dan terakhir pencetakan laporan. Bisa dilihat ya. Dan ini untuk flowchartnya. Bisa dilihat juga. Contoh di sini flowchart menu utama ya. Start, pilih file, transaksi, laporan, percetakan atau keluar ya. Data file, masuk ke anggota di sini ya. Jika ya ke sub menu anggota, jika tidak ada data buku, jika ya sub menu buku, jika tidak ke data user, jika ya ke sub menu user, jika tidak langsung kembali lagi ke pilihan. Kedua juga ada transaksi, sama jika ya dia ke peminjaman, jika di peminjaman biaya juga dia ke menu peminjaman, jika tidak dia ke pengembalian. Beres pengembalian dia, jika ya ke sub menu pengembalian, jika tidak akan langsung dikembalikan ke menu pemilihan. Seperti itu, bisa dilihat juga. Ini lanjutannya ya. Ada laporan juga, bisa kalian lihat. Jika ya dia ke data anggota, jika ya lagi dia ke laporan anggota, jika tidak ke data buku, jika ya ke laporan buku, jika tidak ke laporan peminjaman, jika ya ke laporan peminjaman, jika tidak ke laporan kembali, jika tidak dia akan langsung dikembalikan ke atas ke laporan pemilihan ya di awal. Seperti itu untuk flowchartnya sendiri. Juga ada pencetakan ya, masih di menu utama. Jika ya dia akan ke kartu cetak, jika lagi ke cetak kartu anggota, jika tidak ke cetak laporan. Jika ya dia ke submenu, jika tidak langsung dikembalikan ke atas ke menu pilihan. Yang terakhir yaitu keluar, jika ya akan langsung dikembalikan, jika ya maksud saya akan langsung end, jika tidak dikembalikan ke menu awal. Yang ini ya, menu awal. Bisa dilihat di sini flowchart juga semua yang sudah kami buat.
Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.